Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menganalisis atau mereview ya, jadi pergerakan dari 4 saham yang akan kita lihat bagaimana pergerakannya hari ini ya, dimana belum ada permintaan untuk merequest atau menganalisis saham-saham tertentu ya di komentar-komentar video-video saya. Jadi kita akan pilih random aja berdasarkan apa yang ingin saya analisis bagaimana pergerakannya saham-saham ini, dan ini untuk tentunya untuk kita gunakan analisis ini untuk apa ya istilahnya, untuk membantu kita menentukan tindakan apa yang akan kita ambil besok kalau kalian sudah punya saham-saham ini atau kalian yang belum punya atau yang ingin sedang membeli saham-saham ini ya. Oke, kita lihat sendiri dari IHSG sendiri, ternyata hari ini ketika dia bisa dibilang ya masih minus 0,05% ya. Tetapi dan hari ini juga kalau bisa kita lihat ternyata dia penjualan asing net sell-nya walaupun masih net sell ya, tetapi lebih sedikit dibandingkan dengan 2 hari sebelumnya, di mana 2 hari sebelumnya di tanggal 9 dia ada penjualan sebanyak 2,6 triliun, dan kemudian di tanggal 10 dia ada penjualan sebanyak 3,197 triliun, dan kemudian di tanggal 11 hari ini dia penjualannya cuma 305 miliar aja. Oke, jadi seperti itu, berarti bisa dibilang penjualannya atau net sell asing sudah mulai berkurang. Apakah ini tanda-tanda fase guyur mengguyur atau fase jualannya asing apakah sudah mulai berakhir, ataukah ini hanya pemanasan aja atau jebakan aja di mana besok asing akan kembali jualan lebih banyak lagi. Oke, sebelum lanjut ke 4 saham ini, untuk kalian yang belum subscribe channel ini bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang belum bergabung di grup WhatsApp kami, tinggal klik di sini ya, otomatis kalian akan gabung atau akan masuk ke grup WhatsApp kami. Di sini bisa share-sharing dengan member-member yang lain, dan di sini juga semuanya gratis ya. Oke, seperti itu. Untuk saham yang pertama yang akan kita lihat adalah saham ADMR, di mana saham ADMR ini dari tanggal 9 kemarin, 9 Mei ketika open market dia juga ada bantingan ya, ada bantingan di mana dia minus 3,66%, dan kemudian di tanggal 10-nya dia ada bantingan lagi minus 6,46 miliar, dan kemudian hari ini sempat menghijau ya, di mana dia sempat menyentuh harga tertingginya adalah di harga 2.530, dan harga terendahnya ada di harga 2.360, dan endingnya closingnya di harga 2.450, di mana dia masih tetap berada di atas atau di dalam support trendline-nya ini, di mana di sini saya buat hubungkan ya, di sini adalah support trendline-nya. Oke, di sini adalah support atau lower high pertamanya, dan di sini adalah lower high yang keduanya, dan kemudian di sini kalau dia nggak menembus atau dia nanti seumpama dia lanjut naik seperti ini, berarti ini adalah lower high yang seperti ini, berarti ini adalah lower high yang ketiganya ya. Oke, tapi kalau seumpama dia menembus, berarti di sini kalau dia ternyata nanti closingnya lebih rendah dibandingkan dengan lower high yang ini, berarti dia terbentuk lower low ya. Oke, berarti jadi secara trennya sendiri dari support trend line ini berarti sudah terpotong ya. Jadi kita atau bisa dibilang sudah batal ya untuk pola uptrendnya di sini, dan harapan kita adalah di garis MA50-nya. Kalau sumpah MA50 dijebol juga, berarti dia sudah terkonfirmasi dia akan lanjut downtrend ya. Oke, seperti sebelumnya ketika saham ADMR ini turun terus dan kembali mantul ketika dia menyentuh area supportnya ini, dan kemudian kembali naik lagi sampai ke harga berapa ini? Harga tertingginya adalah di harga 2.790, dan walaupun itu sebelum libur ya, sebelum libur di sini di tanggal 28 April, dan kemudian ketika open market di tanggal 9 Mei dia lanjut turun ya. Oke, harapan kita untuk saham ADMR ini kembali mantul ya, dimana kalau dari RSI-nya sendiri dia berada di area support 50-nya di sini. Oke, jadi sama seperti pola sebelumnya ketika dia mengalami penurunan ya. Oke, penurunan di sini di candle yang ini, di mana dia turun dan kembali lagi mantul di area 50, dan kemudian dia naik, dan sekarang dia kembali lagi retest untuk kembali ke area support 50-nya. Apakah dia akan kembali mantul ataukah dia akan ngejebol lagi ke bawah ini ya, ke bawah garis support area 50 ini. Berarti kalau seumpama dari RS yang ngejebol, otomatis dia di sini juga akan ngejebol ya. Oke, di sini juga kalau kita lihat hari ini di transaksi dengan menggunakan broker summary-nya iPod ya. Di sini kita lihat di tanggal 11 bulan 5 ini ada distribusi ya. Di sini ada distribusi di mana DX ada penjualan sebanyak 5,9 miliar, dan
ZP jualan sebanyak 5,1 miliar, LG jualan 4,9 miliar, dan YB dan DR yang jualan masing-masing juga 4 miliaran ya. Tetapi di sini bisa kita lihat ada asing yang masih tetap akumulasi ya di saham ADMR ini, dimana dia hari ini akumulasi sebanyak 24,9 miliar. Nah, tetapi di sini justru karena asing akumulasi kita agak riskan ya, dimana di sini asing lagi fasenya jualan besar-besaran ya. Di sini bisa kita lihat asing itu dari bulan April aja, dari bulan April dia cuman jualan 2 kali aja ya, dimana dia jualan di 1 April dan jualan lagi di tanggal 26 April, dan setelah itu dia masih akumulasi juga besar-besaran. Jadi kita takutnya di sini asing di saham ADMR ini juga dia akan jualan besar-besaran. Jadi kalau sumpama asing juga jualan, jadi otomatis nggak menutup kemungkinan dia akan ngejebol area support trendline-nya ini. Jadi kita harap asing masih tetap akan membeli saham ADMR ini, jangan jualan juga seperti saham-saham yang lain ya. Jadi kalau sumpama asing ikut jualan juga, dimana bisa kita lihat di sini asing punya cukup banyak barang ya, cukup banyak barang di saham ADMR, dimana dia banyak akumulasinya dibandingkan dengan distribusinya. Jadi kalau sumpama asing jualan habis-habisan, ya udah berarti otomatis langsung ambles aja untuk saham ADMR ini aja. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kalian bisa disiplin aja. Kalau pertama pilihan kita adalah support trendline ini. Kalau sudah ngejebol support trendline ini, kita bisa keluar dulu aja, atau pilihan terakhir adalah di garis MA50 nya. Kalau seumpama MA50 sudah ditembus, kita bisa keluar dulu aja. Oke, seperti itu ya untuk ADMR. Jadi untuk kalian yang masih punya saham ADMR ini, kita bisa perhatikan support trendline ini. Kalau seumpama dijebol, kita bisa keluar dulu, atau pilihan terakhirnya adalah garis MA50 nya. Dan untuk kalian yang belum punya, kita bisa awasi aja dulu di area sini apakah nanti terbentuk candle pantulannya atau enggak. Kalau terbentuk candle pantulan, kita bisa nebeng, dimana dia ada kemungkinan akan lanjut ke area resisten terdekatnya adalah di harga 3030 ya, resisten ini. Oke, seperti itu ya. Kita pantau aja ADMR apakah dia berhasil mantul, sama seperti RSI-nya apakah dia berhasil mantul, apakah dia akan kembali reject atau menjebol garis support trendline-nya ini. Oke, selanjutnya ada saham DMAS. Oke, DMAS hari ini menguat 1,79%, di mana dia bisa dibilang mantul dari area supportnya, di mana di sini kita lihat dulu. Di sini adalah area supportnya, di mana area sini di mana batas atasnya adalah di harga 165 dan batas bawahnya adalah di harga 160 ya. Di sini bisa kita lihat, lebih kita jelaskan lagi, di mana di sini adalah area resisten sebelumnya, dan di sini resisten di breakout, dan kemudian di sini retest untuk menjadikan area supportnya, dan di sini juga menjadi area supportnya, dan kemudian ketika kemarin dia turun terus, dan kemudian di hari ini dia mantul ya di sini di candle ini. Oke, berarti kalau kita lihat dari risk reward sendiri, kita masuk, misal kalau yang belum punya, kita masuk di harga closing hari ini di harga 171 dan cut loss kita di harga 159, satu tick aja di bawah area sini. Jadi bawah ini kan area ini batas bawahnya di harga 160 ya. Jadi kita cut loss di harga 159 dengan persentase 7,02%, dan resisten target awal kita mungkin di MA50 ini aja ya, dimana MA50 ini di harga 180 dengan persentase take profit kita adalah 5,26%. Bisa dibilang masih lebih besar persentasi cut loss-nya dibandingkan dengan persentasi take profitnya. Tapi kalau seumpama MA50 ini berhasil ditembus, kita target selanjutnya adalah di bawah garis MA200 ini ya, di harga 196 dengan persentasi 14,62%. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi di sini untuk saham DMAS ini sudah bisa kita masuk, di mana dia sudah terbentuk candle pantulannya, dan kemudian target resisten kita adalah di di garis MA ini aja, di mana di sini bisa kita lihat garis MA ini difungsikan menjadi area resisten ketika menyentuh area garis MA-nya, kemudian dia lanjut turun, di sini menyentuh juga lanjut turun lagi. Oke, atau kalau seumpama kita sudah beli dan kemudian kita udah untung mau dijual juga ya nggak masalah, yang pasti jual dalam keadaan untung ya. Tetapi kalau seumpama dia bergerak turun dan ngejebol area supportnya, kita harus wajib cut loss walaupun kita dalam keadaan masih rugi. Yang penting disiplin ya. Oke, di sini juga kalau dari RSI-nya bisa kita lihat dia baru aja mantul dari area support 30-nya ya. Oke, seperti ini. Jadi saya paskan dulu. Oke, ketika dia turun ya, di sini bisa kita lihat turun dan kemudian dia sudah kembali mantul dari area support 30 dan akan lanjut ke area resisten selanjutnya, dan resisten terdekatnya adalah di area 50 ini. Kalau dari pola sebelumnya di area 50 ini dia menyentuh area atau menyentuh resisten MA50 nya, berarti di sini hampir sama ya, dimana untuk target awalnya sendiri kita akan di
garis atau di garis MA50-nya ini ya untuk take profitnya. Jadi di harga 180-an ini. Tetapi kalau seumpama dia berhasil breakout dari garis MA50-nya, ada kemungkinan akan lanjut ke garis MA200-nya untuk saham DMAS ini. Oke, kita lihat sendiri dulu dari broker summary-nya apakah saham ini sudah mulai diakumulasi atau belum ya. Oke, ternyata kalau DMAS ini secara broker summary-nya atau bandarmologinya dia masih didistribusikan ya, dan asing juga hari ini masih net sell ya. Oke. Tetapi kalau dari candlenya, dari teknikalnya di sini ternyata sudah mulai ada sudah mulai ada pembelian ya, ada tekanan jual, tekanan beli. Tapi di sini kalau dari kita lihat sekilas dari broker summary ternyata ada distribusi besar-besaran ya, nggak besar-besaran ya, ada distribusi yang mendominasi di mana PD dan YU jualan sebanyak 967 dan YU jualan sebanyak 781 juta untuk total transaksinya, dan asing juga net sell ya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk secara teknikal kita sudah bisa masuk untuk saham DMAS ini, tapi secara bandarmologi atau secara broker summary-nya di sini dia masih didistribusikan untuk saham DMAS ini. Oke. Seperti itu ya untuk DMAS ini. Selanjutnya ada saham Mayora. Oke, Mayora ini sudah mulai menarik ya, dimana dia sudah berhasil breakout ya. Ternyata hari ini di sini bisa kita lihat di resisten trendline downturn-nya ini, dan dia sudah berhasil breakout. Ini saya rapikan dulu. Oke, berarti dia sini sudah berhasil breakout dari dua resisten. Pertama resisten ini, di mana resisten ini batas atasnya ada di harga 1775 dan batas bawahnya ada di harga 1760, di mana dia sebelumnya dia reject, kemudian turun, dan kemudian dia sudah mantul di candle ini di tanggal 10 Mei kemarin. Dia sudah berada di atas garis MA50-nya, dan kemudian dia hari ini lanjut menguat 6,03% dan lebih tinggi lagi dari candle sebelumnya, dan tetap sudah berada di atas garis MA50-nya. Berarti sudah mulai menarik ya dari saham Mayora ini, dimana di sini sendiri bisa kita lihat dari volumenya juga cukup bagus ya. Nah, jadi di sini untuk target selanjutnya ada kemungkinan dia akan lanjut naik, akan sampai ke garis MA200-nya ini, dan kemudian baru dia akan lanjut turun lagi untuk retest menjadikan atau mengkonfirmasi resisten yang di breakoutnya untuk menjadikan area supportnya atau membentuk lower high-nya. Oke, berarti di sini saya hapus dulu. Berarti dia di sini terbentuknya lower high ya. Oke, seperti ini. Jadi kita tunggu aja. Jadi untuk kalian yang belum punya saham Mayora ini, kita bisa masuk di sini. Cut loss kita satu tick aja di bawah area sini atau di bawah garis MA50-nya sekalian, dan target kita di garis MA200-nya. Nah, misal seperti ini. Jadi misal kita masuk di harga closing hari ini di harga 1845, dan cut loss kita satu tick di bawah garis MA50-nya di harga 1715. Dan resisten kita terdekatnya adalah di garis MA200-nya di harga 2005 dengan persentasi take profit kita adalah 8,67%. Tentunya kalau dia berhasil breakout dari area resisten MA200 ini, kita bisa hold dulu, kita bisa cari resisten-resisten yang lain ya. Mungkin di sini berarti di sini juga kebetulan di MA200-nya ini juga setara dengan area support sebelumnya di sini. Nah, di sini juga adalah area pantulan-pantulan supportnya, dan ternyata di sini juga sejajar dengan garis MA200-nya. Jadi nanti untuk take profit awal kita adalah di area-area sini ya. Oke, seperti itu ya untuk saham Mayora. Jadi untuk kalian belum punya, kita bisa masuk di harga closingnya kemarin, atau kita tunggu dia kembali retest ke area support-supportnya ini. Dan untuk kalian yang masih punya, untuk saham Mayora ini kita masih bisa hold selagi dia belum reject ya, belum reject. Nanti kalau semua dia masih naik terus, kita bisa hold dengan harapan dia masih bisa sampai ke harga 2000-an ini ya. Oke, seperti itu. Jadi untuk kalian yang belum punya, kita bisa perhatikan besok dari bid offernya ya. Jadi kalau seumpama tekanan belinya masih kuat atau antrian belinya masih kuat, kita bisa nebeng masuk ya. Tapi kalau ternyata antrian jualnya lebih tinggi, kalian jangan masuk dulu. Ada kemungkinan dia akan retest dulu ke area-area supportnya ini, baru dia akan kembali naik lagi ke atas. Oke, seperti itu ya. Kalau kita lihat dari RSI-nya di sini, baru aja dia mantul dari area atau baru aja nge-breakout ya di sini. Kita lihat di sini ya. Kita buatkan area 50 ini menjadi area supportnya, dan dia sempat nge-breakdown kemarin dan hampir terbentuk pola dead cross ya, hampir memotong garis kuningnya ini, dan kemudian nggak jadi, dan kemudian dia lanjut mental ke atas. Dan untuk target selanjutnya, kalau kita lihat dari resisten RSI sebelumnya, di sini ada di area 83 ya, 83. Oke, jadi ada kemungkinan dia akan lanjut ke, kalau dari candlenya berarti dia akan lanjut ke garis MA200 ini minimal ya kalau dari RSI nya.
Oke, seperti itu ya untuk saham Mayora ini. Jadi untuk kalian yang belum punya, kita bisa masuk di harga closing kemarin. Tentunya kita memperhatikan dari bid offernya nanti kalau sudah open market ya, apakah antrian belinya lebih kuat dibandingkan dengan antrian jualnya. Oke, kalau kita lihat sendiri sebentar untuk hari ini sendiri Mayora. Oke, Mayora di sini ada akumulasi ya, ada akumulasi di mana PD akumulasi sebanyak 8,8 miliar dan GR akumulasi sebanyak 3,3 miliar dan asing tapi hari ini masih net sell ya, tapi net sell-nya juga tipis, bisa dibilang 606 juta aja untuk transaksinya, total transaksinya. Oke, jadi seperti itu ya untuk saham Mayora ini. Selanjutnya ada saham Elsa. Oke, Elsa hari ini nggak menguat ya, dimana dia di sini bisa dibilang closingnya kemarin di harga 286 dan hari ini dia closingnya di harga 286. Jadi bisa dibilang dia nggak naik ya, walaupun di sini sudah terbentuk candle pantulan di area supportnya. Tentunya di sini menarik ya untuk Elsa ini. Tetapi kalau dari trennya sendiri, saham Elsa ini secara tren jangka panjang ya atau tren besarnya dia masih downtrend ya. Tapi kalau emang mau masuk di sini masih ada kesempatan dia di mana dia saat ini masih berada di area supportnya, di mana batas bawahnya ada di harga 282 dan batas atasnya adalah di harga 286, di mana itu adalah area resisten sebelumnya dan resisten di breakout dan kemudian di sini menjadi area support dan di sini juga menjadi area support dan di sini juga sempat menjadi area support dan sekarang berarti dia sedang berada di area supportnya untuk saham Elsa ini. Coba kita lihat dari risk rewardnya sendiri. Kalau kita masuk di harga 286 ini, cut loss kita minimalisirkan aja di satu tick aja di bawah area sini di harga 280 ya, dimana area sini kan batas bawahnya di harga 282, jadi kita cut lossnya di harga 280 dan resisten kita ya mungkin terdekatnya adalah di area sini ya di harga 308, dimana itu adalah area resisten sebelumnya dengan persentasi 6,29% dan kalau dia kuat dia akan lanjut ke area resisten trendline downturn-nya ini di harga 310 dengan persentasi 8,39%, atau kalian kalau udah masuk dan kemudian kalian sudah cuan bisa amankan aja untung kalian berapapun itu ya, terserah kalian, yang penting kalian sudah merasa puas ya. Oke, kalau dari RSI sendiri di sini bisa dibilang dia masih mental ya dari area resisten 50-nya. Oke, di sini bisa kita lihat, saya paskan dulu. Dia baru aja sempat menyentuh area 50 dan kemudian kembali turun lagi membentuk pola dead cross, di mana garis ungu memotong garis kuningnya dari RSI-nya. Oke, seperti itu ya untuk saham Elsa ini. Secara teknikalnya kita bisa masuk di mana dia masih berada di area supportnya dan sudah terbentuk candle pantulan dan bisa dibilang resiko kita kalau kita masuk di harga closing hari ini bisa dibilang cut loss kita juga masih aman ya, masih kecil, masih sekitar 2%-an aja untuk saham Elsa ini. Oke, jadi sekian aja untuk analisis kali ini. Jadi sudah kita analisis bersama 4 saham ini, jadi untuk membantu kita menentukan apa yang akan kita lakukan besok ketika sudah mulai open market untuk kalian yang punya 4 saham ini dan untuk kalian yang belum punya dan sedang ingin membeli dari 4 saham ini untuk sebagai pertimbangan ya. Oke, sekian aja dari video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk kalian yang menonton video ini bisa like dan komen di bawah untuk apakah kalau ada request untuk saham-saham tertentu untuk membantu saya membuat topik selanjutnya. Dan kalau kalian masih bingung juga bisa komen di bawah ya. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.